firman Tuhan pagi hari ini, tapi sebelumnya ini saya akan membagikan saudara dalam Efesus, firman Tuhan di Efesus pasal 4. And I'm going to ask Ronnie, and I'll ask you all to stand. He's going to read from verse 11 through verse 16. Jadi kita akan membaca dari ayat 11 sampai ayat 16. Will you stand? Silakan berdiri. Ephesians chapter 4 verses 11 through 16. Ya, Efesus pasal 4 ayat 11 sampai 16. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh, di dalam segala hal kita dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu dalam pelayanan semua baginya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Amen. Amen. Can you repeat after me? This is the word of God for me. Bapak Ibu silakan mengulangi perkataan Pak Mak. Ini adalah firman Tuhan untuk saya. Silakan mengatakan itu. 1, 2, 3. It is His word. You may be seated. Inilah firman Tuhan. Silakan. I would like to postulate, I would like to propose that the reason why we don't even have 22 churches in the Papua district is because we have failed in this critical matter. Bapak Ibu izinkan saya mengusulkan sesuatu. Mengapa kita selama 22 tahun di umur dari wilayah kita belum punya 22 gereja lokal? Mungkin barangkali karena kita gagal memenuhi
ayat firman Tuhan ini. We have failed to equip the people of God for the works of God. Barangkali kita gagal dalam memperlengkapi orang dalam memenuhi firman ini, kehendak Tuhan ini. Going back to the question that I asked you, lay people, what do you think your pastor spending his time on? Pastor, what are you spending most of your time on? Are you spending time on investing, training, equipping your people for works of ministry? Saya ingin bertanya kembali pertanyaan tadi yang saya tanyakan, seberapa banyak waktu yang dipakai oleh Bapak Ibu Gembala untuk pelayananmu, dan bagi para kaum awal atau jemaat memikirkan seberapa banyak waktu yang digunakan gembala saudara untuk pelayanan. Nah, apakah Paul says, listen, wait a second. itu betul? Dengar. Paulus Planted. Paulus itu menanam, Apollos watered. Paulus menyiram. But the one who gives the growth is God. Tapi yang membuat pertumbuhan itu Tuhan. That's what he said. Ya, This belongs to God. ini miliknya Tuhan. It's God, the one who gives the growth. Ya, Tuhanlah yang akan memberi pertumbuhan. Here's the second paradigm change. Ini adalah perubahan paradigma yang kedua. We think that only happens on Sundays. Tidak akan hanya terjadi di hari Minggu. The rest of the week, it appears that God is taking a nap. Berpikir bahwa setelah hari Minggu Tuhan tidur siang. Because he only works on Sundays. Karena dia hanya bekerja di hari Minggu. The scripture says that he added daily. Nah, kita berkata dia menambahkan tiap hari. So number one, it is God. Nomor satu tadi adalah itu Tuhan. Number two, it is daily. Ya, itu yang kedua adalah setiap hari. And number three is for salvation. Yang ketiga adalah untuk keselamatan. It's not for numbers. Itu bukan tentang jumlah, It's for salvation. itu untuk keselamatan. Well, I remember in Guatemala there was a hole on the wall. Saya ingat waktu saya ada di Guatemala ada lubang di tembok, And he heard from the wall that there was this noise. dan mendengar suara dari lubang tembok itu. 37. 37. So he got curious. Ya, jadi dia penasaran. So he went to look. Dan dia mau lihat. And as when he looked, Dan ketika dia lihat, they poked his eye. dia mencop matanya. And he heard Dan dia sakit. 38. 38. They were just adding people that they were deceiving. Ya, jadi dia menambah. Orang itu yang menyanyi itu sedang menambahkan orang yang sudah dia tipu. It's not about adding numbers to your Sunday sermon. Jadi itu bukan penambahan ketika ada di hari Minggu, ketika ada ibadat penyampaian firman. The Lord Tuhan adds menambah daily tiap hari those who are saved, mereka yang diselamatkan, those who encounter the saving presence of God. menemukan perjumpaan kepada Sang Penyelamat itu Daily. setiap hari. And it happens through a healthy church. Itu yang terjadi di gereja yang sehat. I'm not going to go over a healthy church again. Saya tidak akan membahas tentang kesehatan yang jelas ini. That's my report for General Assembly. Itu laporan saya di sidang umum nanti. What a healthy church is. Mengapa gereja sehat itu? Because we already spoke about it yesterday. Nah, kita sudah membahas itu di akhir kemarin. I call this the evidence of togetherness. Ini saya menyebutnya sebagai bukti dari kebersamaan. We saw it yesterday. Kita sudah lihat kemarin. The evidence of togetherness Akhir dari kebersamaan itu is true communion. True communion. Ya, kesatuan sejati, kesatuan yang sejati Is through
worship, melalui kebersamaan, melalui ibadah, is true compassion, melalui belas kasih, is true witness, melalui kesaksian, is true fellowship. melalui persekutuan. That's the evidence of togetherness. Itu bukti dari kesatuan atau kebersamaan. But I'm going to tell you a secret. Aku mau memberitahu rahasia. That's hard. Itu sulit. Because we're humans. Karena kita manusia. And as humans, we have a lot of stuff that are very cultural, very personal, very carnal. Ya, ada dimana unsur kemanusiaan kita punya kebiasaan, kita punya hal pribadi, kita punya perasaan, kita punya sikap. The purpose of togetherness, Tujuan dari kebersamaan, the reason we get together, alasan kita bersama-sama, is to accomplish the mission of God. untuk memenuhi misi Allah. And we do that Dan kita melakukannya by being a healthy church dengan menjadi gereja yang sehat, that shows true togetherness. yang menunjukkan kebersamaan yang melalui kebersamaan. You heard yesterday from Luke 52. Dan saudara kemarin mendengar dari Lukas 52, Now you hear it from Acts 2:42. dan sekarang maju ke Kisah Para Rasul pasal 2. But I have a secret for you. Dan saya punya rahasia untuk saudara. That is impossible to do humanly Itu mustahil untuk dilakukan secara manusia unless we have the source of togetherness. sampai kecuali kita mencari kebersamaan itu. Everything starts on Acts chapter 2 verse 1. Semua itu bermula dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1. When the day of Pentecost came, Ketika tiba hari Pentakosta, they were all together in one place. semua orang percaya berkumpul di satu tempat. They were together. Mereka berkumpul. And look what happened on verse 4. Dan apa yang terjadi di ayat 4? All of them were filled with the Holy Spirit. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. All of them Mereka semua were filled with the Holy Spirit. dipenuhi dengan Roh Kudus. Brothers and sisters, Saudara-saudaraku, all that we learned during this weekend ya apa yang kita belajar ini, is mental understanding. ini hal pemahaman mental, It's just teaching of paradigms. Ini hanya tentang pengajaran tentang cara sudut pandang. It's programs and models and good conversations. Tentang program-program atau model-model atau pembahasan-pembahasan yang bagus. Unless we're filled with the Holy Spirit. Hanya itu saja sampai kecuali kalau kita dipenuhi dengan Roh Kudus. The church will not move forward Gereja tidak akan maju unless we're filled with the Holy Spirit. kecuali gereja dipenuhi dengan Roh Kudus. Your life is not going to be victorious. Your life is not going to be victorious Hidup saudara tidak akan pernah mengalami kemenangan unless you're filled with the Holy Spirit. kecuali saudara dipenuhi dengan Roh Kudus. You could have assembly after assembly after assembly. Saudara bisa menyelenggarakan sidang, And teaching after teaching after teaching. pengajaran. But unless we are filled with the Holy Spirit, Tapi kecuali kita dipenuhi dengan Roh Kudus, it's just going to be work. itu tidak akan menghasilkan apa-apa, tidak akan berhasil. Because the source of true togetherness Karena sumber dari kebersamaan itu is the presence of the Spirit of God. adalah kehadiran Roh Kudus, Roh Allah. And I guarantee you, Saya akan memberitahu saudara. you could meet year after year here as an assembly. Saudara akan mengadakan sidang wilayah tahun-tahun demi tahun. And you could have celebration after celebration. Merayakan dalam sidang itu melakukan perayaan. But if the Spirit of God does not fill this place, He identifies 5 specific offices, and we're not going to talk about the apostle, the evangelist, the teacher, and the prophet. Ya, untuk memenuhi tujuan dari perlengkapi orang-orang di Kudus itu Paulus menulis
Ya, Tuhan itu sudah, Tuhan Yesus itu memenuhi semua aspek pelayanan itu. Even more than that, He is God. Lebih daripada itu, Dia adalah Tuhan. But the church needs people with these skills, gifts, passions to equip the church. Tapi gereja, kita semua itu diperlukan untuk melatih, untuk memperlengkapi orang-orang, untuk menolong orang lain, memampukan orang lain dalam memenuhi kehendak Allah ini. In our district, Di wilayah kita, we must celebrate the call of God upon the lives of everybody to serve Him, not just the pastors. ya, jadi dalam sidang wilayah itu kita merayakan tentang apa yang Tuhan sudah kerjakan di wilayah ini dalam hidup kita juga, dalam pelayanan kita, bukan hanya merayakan pelayanan seorang gembala. The pastor is only one of five. It's only one of five. Gembala hanya dari satu dari sekian tadi yang disebutkan tipe-tipe pelayanan di sini, pelayanan di sini. We need to identify amongst us who the apostles are. Ya, kita harus mengidentifikasi mana orang-orang yang punya karunia Who pembawaan, the prophets are, who the teachers are. mana orang-orang yang punya karunia sebagai pewarta Injil atau pengkhotbah, mana yang menjadi pengajar. So that together, not you pastor by yourself, but together we can equip the church for works of service. Jadi memperlengkapi itu tugas semua orang, bukan hanya tugas seorang gembala saja atau pendeta saja. Semua orang harus memperlengkapi, saling memperlengkapi bersama-sama. Are we doing that? Apakah itu yang menjadi mimpi saudara? In your local church, Di gereja saudara? is it happening? Apakah itu terjadi? It must. Itu harus seperti itu. You are here this assembly as elected delegates of your local congregation. Ya, kita belum memilih nanti orang-orang yang akan melayani. You are recognized leaders of your local church. Barangkali saudara orang yang hebat yang melayani di gereja lokal saudara. And I want to challenge you, you must go back to your church and insist that time and energy be invested in the equipping of the church for works of ministries. Ya, di mana saudara berada, saudara seharusnya menggunakan waktu menginvestasikan saudara di gereja lokal untuk melengkapi pertolongan. Terima kasih untuk pertolongan. If you leave it in the hands of your pastor or pastora, if you leave it just to your pastor, Jika saudara yang menyerahkan sama pendeta aja, they only have 24 hours in a day. ya waktunya 24 jam kan, ya punya 24 jam. But if we're reading Paul correctly here, he says you need 5 days, you need 5 times 24, you need 5 kinds of people to do what needs to be done. Karena sebutannya di sini adalah para pengajar, gembala dan lain sebagainya. Berarti pastor kita atau gembala kita itu diberi tugas 5 orang untuk dia 24 jam kali 5 diserahkan. Listen to what happened. Apa yang akan terjadi nanti? It says in the scripture, it says Dalam firman Tuhan dikatakan, that there was a wind. kalau ada angin masuk, And he says that there were tongues of fire on top of the heads of them. kan ada angin ribut dan kemudian ada lidah-lidah seperti nyala api. And it says that they spoke in the language of people who were visiting, who they said, who is speaking my language? Dan mereka yang mengalami itu berbahasa dengan berbagai bahasa yang dimengerti oleh orang-orang dari berbagai bangsa. Because those are metaphors of the coming of the Holy Spirit. Nah, mereka itu adalah simbol dari kehadiran dari Roh Kudus. What does the wind mean? Apa sih arti dari angin itu? The word in the scripture is dynamo. Ada dinamo dalam bahasa aslinya adalah dinamo. It means the force to send us out. Nah, itu adalah kuasa untuk mengeluarkan atau mendorong. If the Spirit blows here, Kalau Roh Kudus itu menghembuskan, jadi
di sini, terembus di it sini, will blow us out of this place kita akan terhempas atau ditiup keluar like a wind. seperti angin meniup kita. The second symbol Ya, simbol yang kedua is the symbol of fire. itu adalah simbol lidah-lidah api. Because when this Holy Spirit comes on us, Karena ketika Roh Kudus turun ke atas kita, the symbol of fire is purification. simbol dari api itu adalah penyucian. Every time you want to purify something, you burn it. Kalau saudara mau memurnikan sesuatu atau menyucikan sesuatu, memurnikan sesuatu, saudara harus membakar. How many times I have asked the Holy Spirit of God to burn my heart, to burn my lips, to burn my desires. Oh, berapa banyak waktu di mana saya merasakan bahwa Tuhan membakar hati saya, membakar mulut saya. The Spirit burns, Roh Kudus membakar, purifies, memurnikan, sanctifies. menguduskan. And the third symbol Dan simbol yang ketiga, is when they started speaking in the languages of those who were visiting. dan mereka berbahasa dengan bahasa-bahasa lain, yaitu bahasa-bahasa yang berkunjung And that's sana. the symbol of the power of the Spirit to witness. Nah, itu adalah simbol dari Holy Spirit di mana mereka bersaksi, To talk to others in a language that they can understand. berbicara kepada mereka dengan bahasa dari bangsa-bangsa yang lain. To the person in the rural area in their own language. Ya, berbicara berbahasa kepada mereka yang ada di pelosok dengan bahasa mereka. To the person in the buildings in their own language. Ya, berbaca kepada mereka yang ada di atas gedung dengan bahasa mereka sendiri. To my Muslim neighbor in their own language. Berbahasa dengan bahasanya tetangga kita sendiri. To my atheist neighbor in their own language. Dengan bahasa mungkin orang ateis dengan bahasanya orang ateis. To my agnostic neighbor in their own language. Mungkin dengan orang-orang dengan sikap agnostik, kita berbicara dengan bahasa itu kepada mereka. Oh, how I wish that I could speak your language so that I didn't need translation. Tahu betapa berharapnya saya bisa berbahasa Indonesia sehingga tidak perlu saya. I believe that the Holy Spirit gives us that power. Ya, saya berharap Roh Kudus memenuhi. I studied German when I was a teenager. Saya berkunjung ke Jerman waktu saya remaja. It's the language of heaven. Nah, itu adalah bahasa surga. It takes an eternity to learn. Itu membutuhkan waktu kekal untuk belajar. Nothing happened. Tidak ada yang terjadi apa-apa. But then they sent me to America to study as an architect. Nah, saat saya belajar, waktu saya menempuh studi arsitektur, And in 4 months I was speaking English. dan untuk 4 bulan saya bisa berbahasa Inggris. I was surprised. Saya kira, Well, God knew that I was going to be using it to preach. nah, memakainya untuk bisa berkhotbah. And we went as missionaries to Brazil. Saya menjadi misionaris di Brasil, And in 1 month I was speaking Portuguese. dan saya pergi ke sana, saya bisa berbahasa Portugis. And I was, wow! Wow. Then years later, the regional office of Eurasia was in Germany. Nah, kemudian saya menjadi bertugas di Eurasia di mana ada di bahasa Jerman. 25 years after I learned German. 25 years after I studied German. 24 tahun saya belajar bahasa Jerman. And suddenly the words started to come out. Dan tiba-tiba kata-kata yang bisa keluar. The language that I couldn't manage 25 years before, and then the language that I could not manage 25 years before. Now, Oh, sebelumnya tidak tahu, sekarang sudah menjadi tahu. yes. I was speaking it 25 years later. Saya bisa berbahasa itu 24 tahun sesudahnya. It's not because I'm really smart, Bukan karena Pak Gustavo itu terlalu pintar. because 25 years ago, Dan 24 tahun lalu dia frustasi ya. I didn't get the German language. Saya tidak dapat ngomong bahasa Jerman. But now that I needed to communicate the gospel, I was speaking it. Oh, tapi kalau saya mau berbicara menyampaikan Injil, saya bisa menyampaikannya dengan bahasa Jerman. When the Holy Spirit comes, Ketika Roh Kudus datang, He sends, Dia mengutus,
Dia memperlengkapi. Those are the symbols in the upper room. Ya, itulah simbol-simbol yang terjadi di ruang atas itu. I have visited the upper room in Jerusalem many times. Saya sudah berkunjung di ruang atas di Yerusalem itu beberapa waktu. It's a place smaller than this building. Ya, itu lebih kecil dari bangunan ini. And I was amazed Saya sangat kagum that out of that place, di tempat itu. smaller than this building, Ya, lebih kecil dari in the second floor, di lantai kedua. that's what they call it, the upper room. Itu alasannya disebut ruang atas. That place became the epicenter of the movement of the Church of Jesus Christ. Itulah menjadi pusat di mana gereja Tuhan, menjadi pusat di mana gereja Tuhan Kristus ada. Because as they were together, Karena mereka berkumpul the Spirit came dan Roh Kudus datang like a wind seperti angin to send them, untuk memutus mereka, like a fire seperti api to sanctify them, untuk mengkuduskan mereka, and like a tongue seperti lidah so that they could be equipped. ya, supaya mereka bisa diperlengkapi. And you may say, well, that happened 2,000 years ago. Mungkin saudara kira itu terjadi di 2000 tahun lalu, Still happens today. masih bisa terjadi saat ini. Wouldn't that be great if we are here together? Ya, kami kan di sini hari ini, I'm losing one. saya kehilangan keluarga saya. Together. Mungkin bersama-sama. And as we are dreaming about a healthy church, Sebagaimana kita bermimpi untuk gereja yang sehat itu, wouldn't that be great if the Spirit would come kita berharap Roh Kudus akan datang and blow in this place dan memberembus di tempat ini to send us? untuk memutus kita. Wouldn't that be great if He would come today Itu akan menjadi baik kalau itu terjadi hari ini, to sanctify us, untuk memutuskan kita, to burn whatever is impure in us, untuk memurnikan, membakar apa yang, untuk memurnikan kita apa yang perlu dimurnikan. Wouldn't that be great if the Holy Spirit will come and equip us today with the gift to communicate? Itu suatu yang luar biasa yang jika Tuhan Roh Kudus menyucikan kita, memutus kita. Oh Tuhan, oh Roh Kudus. When I asked that someone with an instrument to come and help us sing a song, Mari pemimpin pujian boleh naik ke depan. I love the song that we sang this morning. I love you, Lord, all your mercies never fail me. Ya, lantunkan lagu di mana All of my days, kasih Tuhan tidak pernah. all of my days, I've seen your. I know you as a friend. Saya tahu bahwa untuk kuat, Spirit, I will sing of the goodness of your love. ya, Roh Kudus. All my life, Spirit, all my life you have been faithful. Ya, Roh kami mencari. I love you, Lord. Aku mengasihi Tuhan. As you are there, will you bow your heads? Bagaimana saudara menundukkan kepala? Ask the Holy Spirit to come today. Mintalah Roh Kudus untuk memenuhi datang. Perhaps when you need His wind Rasakan angin yang berangkat to send you. untuk memutus saudara. Perhaps what I need is wind to send me. Barangkali saya berharap bahwa ada angin yang akan menuju saya. Perhaps what I need today is the fire. Barangkali Purify me. yang kita butuhkan saat ini adalah penyucian, api yang Sanctify me. yang menguduskan. Or perhaps what I need is to be equipped. Barangkali yang kita butuhkan saat ini adalah diperlengkapi. He's here. Ya, di sini. Say, Mari kita nyanyi. let's tell him.
receive the experience of the Holy Spirit. Roh Kudus itu, The Spirit that sends us. Roh Kudus yang mengutus kita, The fire that sanctifies us. yang Roh Kudus yang menguduskan kita, And the fire that equips us. api yang memperlengkapi kita. Oh, I need you, Lord. Oh Tuhan, I need you, Lord. I need you, Lord. Holy Spirit, I need you. Tell him. Tell him. maka katakan kepadanya, Make it personal. buatlah itu secara pribadi. Make it personal. Buat ini secara pribadi. It is for you. Ini hanya untukmu. It is for you. Ini hanya spesial untuk It is for me. I need you. Oh, Holy Spirit. Come to this place. Don't let us go unchanged. May we testify of the Papua experience. When you took this carnal person and you transformed it. Ketika Yesus mengambil teman kedagingan kita, Dia akan mengubah kita. I receive your spirit, Lord. Kalau kami rindu Roh Kudus, And we sing holy, holy, holy. mari kita menyanyi kudus, 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 Holy, holy, holy. kudus, kudus. Holy, holy, holy. Isn't God good? Ya, apakah Tuhan baik? Akan ada pengumuman hasilnya. May the Lord bless you. Ya, Tuhan I want to turn over to the superintendent. Maybe he has some announcements to make. ya, ada pengumuman yang akan diberikan. May the Lord bless you. Ya, sudah ya. Ya, silakan. Tulis. Terima kasih ya.
luar biasa. Kita sudah diberkati oleh Tuhan. Setelah acara ini kita makan siang, lalu kemudian kita kembali dua acara nanti selesai. Namun sebelumnya kita harap bapak-bapak ini kalau tahun depan kembali, mereka juga pakai batik Papua. Ini masih pakai batik Jawa, atau batik Jawa tadi. Ada sesuatu kenang-kenangan yang kita beri. Untuk itu saya minta Ketua Gunnar, Omar, Bapak Po, dan Pak Mustafa izin ambil bagian di depan. Baik, kita kasih kenangan-kenangan untuk izin untuk Bapak Ketua Wilayah. Give to or the give to our witness. Yes, I agree. Okay, good. And now for pemuda PPNI, pemerintah discipleship, NDI. Pastor George. From the layperson atau majelis kaum awam yang terpilih adalah Pak Alfred. Atau pendeta terpilih adalah Pastor Pak Dedi Kanifah. Dan untuk Ministerial Study Board atau Dewan Pendidikan, ketuanya yang terpilih baru adalah Pendeta Joni Kamisina. Congratulations. The next steps for us. Maka selanjutnya adalah I'm going to ask the representatives from the mission, the regional director and the FSC to meet with the district advisory council. Ya, saya akan meminta Pak Ketua FSC dan Ketua Regional untuk bertemu dengan majelis penasehat wilayah. And based on that conversation, they are going to recommend to me. Ya, dengan hasil dari pertemuan nanti akan memberi rekomendasi kepada Pak Mustafa 2 names. 2 nama. And of those 2 names, Dari 2 nama, we will interview them. mereka akan diwawancarai. And based on the interview, Dan berdasarkan wawancara itu, I will have the privilege and the honor and the responsibility to appoint a district superintendent. saya akan menjadi orang yang merasa terhormat dan menjadi tanggung jawab saya untuk memilih ketua wilayah. I hope that this could happen in the next 24 hours before we depart this city. Oke, dan itu saya harap terjadi dalam 1 kali 24 jam sebelum kami meninggalkan Papua. According to the manual, Sesuai dengan buku pedoman, which is our collective government, adalah kumpulan dari peraturan pemerintahan kita. Pastor George will still be district superintendent for 30 days after the assembly.
Jadi meskipun Pak George ini sudah menyatakan mundur, tetapi dia masih aktif dalam kurun waktu 30 hari ke depan. And the manual knows that so that there could be a transition. Itu memberi adanya kesempatan untuk peralihan atau transisi. And there will be training and transition of signatures and paperwork, whatever is needed for 30 days. Jadi untuk mempersiapkan kandidat selanjutnya atau melatih dia dalam hal administrasi atau apa saja yang dibutuhkan agar si pemimpin selanjutnya itu siap untuk And melanjutkan. the new district superintendent will assume on April 6th. April 6th, the new district superintendent. Nah, saudara akan punya ketua wilayah di bulan April tanggal 2. And it's going to be for 2 years. 6, sorry. Nah. 6. And it's going to be for 2 years. Dan itu akan dituju selama 2 tahun. And 2 years, Dr. Christian Sarmiento, Dan Dr. Christian Sarmiento, Dr. Christian Sarmiento, he is going to succeed me as your general superintendent. ya akan melanjutkan pelayanan saya sebagai ketua umum. The jurisdiction. Setiap 2 tahun kan ada perubahan ketua umum yang bertugas di Asia Pasifik ini, maka 2 tahun kemudian akan beralih orang yang I selanjutnya. go somewhere else. I look forward to being here next year for ordination. Tapi saya akan datang ke sini, saya berharap akan ada dan kita semua selesai. Baik, kita akan makan di bawah ada tempat khusus untuk para gembala. Lalu kemudian jemaat yang lain sesuaikan. Setelah kita berdoa, doa penasihat wilayah, tidak usah makan dulu, tapi berdoa sebentar. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk sesi pertama. Tuhan sudah memberkati kami, diberkati dan diberkati dengan semua apa yang terjadi saat ini. Kami akan menikmati berkat jasmani. Tuhan berkati makanan yang kami akan nikmati bersama, dan sesi selanjutnya Tuhan Yesus yang memberkati. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami sambut berkat jasmani di hari ini. Haleluya. Amin. PKS pemimpin kelompok sel dengan gaya masing-masing. Di dalam konsep-konsep itu kita mengalami yang namanya berakar ke bawah, tumbuh ke atas, dan berbuah-buah ke kiri kanan kita. Karena itu, mari kita menjadi gereja yang mencintai Alkitab. Berarti kita suka mendengar khotbah, karena khotbah adalah pengajaran. Lalu kita juga adalah orang-orang yang belajar dari para trainer kita, dan akhirnya kita membagi-bagikan apa yang kita punya dengan orang lain. Kita berharap tahun 2024 ini konsep-konsep dan pemerintah kelas-kelas model apa saja yang kita pakai itu baik sekali untuk membangun iman seperti apa yang tadi kita baca dari Efesus pasal 4 ayat 11 sampai dengan ayat terakhir itu. Kiranya Tuhan memberkati kita dan tahun ini menjadi tahun terus belajar, dan mari kita menjadi GKN yang mencintai Alkitab, belajar bertumbuh bersama. Kita bersyukur, terima kasih untuk Bapak Ketua Umum yang datang. Kita tepuk tangan untuk Bapak Ketua Umum kita. Terima kasih untuk Bapak Koordinator kita, Bapak Mark, yang datang mengajar kita. Dan terima kasih untuk Pak Mini. Terima kasih. Shalom. Was saved by the bell. Ya, kita selamat dari itu. Thank you so much. I want to ask the district superintendent, would you please stand? We're going to pray. Ya, mari kita berdiri, kita akan berdoa. These leaders who represent the ministries in the local church. Nah, beliau-beliau ini adalah para
pelayan Tuhan yang memimpin pelayanan di dalam gereja Tuhan. Commitment to work with them. Dan berkomitmen untuk bekerja melayani bersama mereka. Mari berdoa. Ya, sebelum saya berdoa, saya jangan sampaikan buat kita semua. Roh dari pergerakan wilayah itu ada di 3 bagian ini. Jadi kalau ini dia mati, terjalan barang semua. Maka itulah sebabnya roh ini harus dihidupkan di tahun besok. Bapak ketemu berdoa. Mari. Syukur hari ini atas kasih dan anugerah besar. Terima kasih bagi kami di wilayah Papua. Ada orang-orang hebat yang Tuhan taruh di wilayah Bapak Wambrau, Bapak Dr. James Wambrau sebagai Ketua PPNI dan juga Kakak Eca sebagai Ketua PPNI, Ibu Novi sebagai Ketua PMNI. Terima kasih buat hidup mereka, jiwa mereka, roh mereka yang diberikan kami yang luar biasa itu dalam kehidupan mereka, pelayanan, tugas tanggung jawab di gereja mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, kiranya berkat daripada Allah Bapa, berkat dari Tuhan Yesus dan Roh Kudus, berkat dari Allah Abraham, Ishak dan Israel, memberkati orang-orang hebat ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amen. Terima kasih. Terima kasih. The Church of the Nazarene has, you may see it. The Church of the Nazarene has a way in which we elect our leaders. They're going to tell us the highlights of your ministry during the last year. Menyampaikan laporan yang menonjol dalam pelayanan masing-masing yang menjadi paling menonjol dalam pelayanan. Because you are on television, Ya, jika itu adalah show dalam televisi, and television time is very expensive, dan kalau dalam kapal itu kan di TV itu sangat dengan waktu tetap dengan it's going to be only 3 minutes. itu akan menjadi 3 menit. So we're going to start with the Pastor Bonita. Dan kita akan mulai dengan pastor. What report are you going to give us? Dan laporan. What report? Apa laporan dari bidang apa? NMA. Emma, let's welcome her. Oke, lanjut mulai. Oke, baik, shalom. Saya akan melaporkan laporan dari MNI, program yang kami sudah lakukan selama tahun 2023. Yang paling menonjol adalah 2 hal yang kami lakukan, yaitu doa setiap bulan yang dilakukan di hari Sabtu. Terima kasih buat gereja-gereja yang sudah sama-sama untuk berdoa. Terus yang kedua adalah kami punya aksi 5.000 yang sudah dibuat. Terima kasih buat gereja-gereja yang sudah mendukung. Selama ini tepuk tangan dulu. Dan dari hasil itu kami juga banyak sekali membantu gereja-gereja yang ada yang sudah merasakan. Dan saya di depan sini saya minta maaf khusus buat semua gereja-gereja yang mendapatkan hasil dari program yang kami sudah lakukan. Atas nama MNI kami minta maaf. Okay, one more time. Still have 2 minutes. That's what. What did you have to do? Wow, she's amazing. Let's hear her. She only used half of the time. She only used half of the time. Ya, dia hanya menggunakan setengah waktunya. But that doesn't mean that she gets to use 4 minutes and a half. Ya, itu tidak berarti 2 menit itu dikasih sama yang sebelahnya. She still has 2 minutes. Tapi tetap 3 menit ya. So, Jadi Sister Echa. Sister Echa represents the youth of this district. Ini PPNI ya. So, let's hear the report of the youth in this district. Ya, mari kita mendengar laporan dari Ketua PPNI. Cek it. Shalom. Salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat buat Bapak yang sudah hadir di tempat ini. Terima kasih. Oke, saya akan melaporkan kegiatan kami PPNI di tahun lalu yang lebih menonjol itu ibadah gabungan bersama. Itu saja yang baru kami lakukan, dan juga ada kunjungan kasih ke GKN Petra
ya, yaitu kunjungan kasih kami. Dan saya berharap untuk tahun berikutnya atau tahun ini kami bisa maksimal lagi dan dalam masa jabatan saya di tahun ini. Buat semua Bapak Ibu Majelis, Bapak Gembala, Bapak Ibu, saya mohon maaf kalau ada kekurangan dalam masa jabatan saya sebagai Ketua PPD. Saya mohon dimaafkan dan kiranya untuk diberikan kesempatan lagi saya bisa memaksimalkan semuanya itu. Terima kasih buat ketua-ketua PPD lokal yang sudah bekerja sama dengan saya. Saya berterima kasih banyak dan Yesus memberkati setiap jerih payah teman-teman semua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ya, semua orang hanya menggunakan setengah dari jatah. So that means that we're going to give the local doctor only half? No. Tidak menganggap bahwa hanya memakai setengah. And he's going to talk to us about discipleship. Dan beliau akan berbicara tentang komunitas. Bapak Ibu Saudara sekalian, Shalom. Pemuridan adalah ciri khas gereja Kristen Nazarene di tanah Papua dan juga secara internasional. Karena itu saya sudah menulisnya di sini, saudara bisa baca di sana. Tetapi pemuridan dimulai dari visi kuat, kudus, putus, ajar, tolong. Dan itu ekspresi dari apa yang hari ini kita kenal sebagai interdependensi. Kita bergantung satu dengan yang lain. Nah, karena itu pemerintahan sudah terjadi di mana beberapa waktu yang lalu, tahun lalu khususnya, gereja-gereja berkumpul bersama dan kita belajar doktrin Wesleyan. Teologi Wesleyan itu merupakan fondasi kita. Kita harus mengenal akar dari mana kita lahir, supaya kita menghargai nilai-nilai dan itu menjadi kekuatan dan karakteristik kita. Nah, itu sebabnya ada konser-konser yang dilakukan di semua gereja. Dan kita bersyukur karena di tengah minggu bukan saja hari Minggu ada ibadah, tetapi juga ada kelompok-kelompok tumbuh bersama, konser-konser, dan itu menghidupkan gereja-gereja kita. Jadi kita adalah gereja yang mengasihi Tuhan dan suka belajar for ordination. Mungkin dari saudara mungkin akan sudah memenuhi untuk bertangsa. So I'm going to ask the board of credentials to have it ready for me to ordain the next year. Whoever is ready to have it ready for me to ordain next year. Jadi siapapun dia, dewan pendiri diminta untuk memenuhi mereka persyaratan mereka sampai mereka memenuhi pentambasan. Amen. Amen. Okay. And I want the candidates to be ready to be ordained next year. Saya mau paling tidak satu orang menjadi siap untuk ditabiskan tahun depan. Amen. Amen. Okay, let's pray. Father, we thank you for calling these into your service. Terima kasih Tuhan sudah memanggil orang-orang untuk pelayanan. They've heard your voice and they've said, yes, Lord, here I am. Yang mendengar suaramu dan berkata, ya Tuhan, ini saya. We thank you for being with them during this year as they have served as ministers of the gospel. Terima kasih sudah menyertai orang-orang ini selama pelayanan tahun ini. We pray now that they would know the power of the Holy Spirit within their lives. Kami berdoa untuk kuasa Roh Kudus di dalam kehidupan mereka. To boldly proclaim the good news of Jesus. Secara berani untuk mengatakan kabar baik Yesus Kristus. To make Christ-like disciples of all members. Untuk memuridkan murid-murid yang serupa dengan Kristus. And to be examples of Christ Himself to their communities. Dan menjadi teladan yang serupa dengan Kristus bagi masyarakat sekitarnya. We pray your hand of protection over them and their families. Memohon perlindunganmu untuk keluarga mereka. In the comings and the goings, Lord, be with them. Kemanapun mereka pergi, Tuhan sertai mereka. We love you and we give you thanks for their obedience. Kami mengasihimu dan kami bersyukur untuk ketaatan mereka. We pray your anointing and blessing upon them. Kami berdoa untuk berkat bagi mereka di dalam nama Yesus. Amen. Amen. Thank you. Congratulations.
I need the results. Apakah sudah ada hasil? The results are to be taken to the chair, not to anybody else around the room. Hasilnya itu harus segera diserahkan kepada ketua, bukan orang lain yang memegang. So I need the results. The Church of the Nazarene. Kita ini gereja Kristen Nazaren. We have a very clearly defined mission. Kita dengan jelas sudah menentukan misi kita. The mission is to make Christ-like disciples in the nations. Misi itu adalah menjadikan murid-murid yang serupa dengan Kristus di antara bangsa-bangsa. In other words, followers of Jesus will look like Jesus. Sebagai pengikut Kristus, kita akan menjadi seperti serupa dengan Kristus. Who are growing both internally and externally as individuals and as communities of faith. Bertumbuh di dalam secara internal dari dalam, terlihat di luar, dan secara komunitas, secara kita sebagai gereja juga bertumbuh. But do we know how to do it? Tapi tahukah kita apa yang kita lakukan? I'm going to ask a question. You do not have to answer this. Saya akan bertanya sesuatu yang mungkin saudara tidak perlu jawab. I'm going to ask the clergy, the pastors in here, the following question. Ya, saya mau Bapak Ibu, para gembala, para pendeta memikirkan pertanyaan ini. As the pastor of a local church, what do you spend most of your time on? Bagi Bapak Ibu gembala, dalam pelayanan, waktu yang terbesar bagi Bapak Ibu itu apa? Dalam pelayanan, waktu yang terbesar yang saudara berikan untuk pelayanan itu dalam hal apa? What do you spend most of your time up doing? Waktu yang paling saudara pakai dalam hidup saudara itu apa? And I'm going to ask the lay persons here. Saya juga bertanya kepada para kaum awam. What do you think your pastor spends most of his time doing? Pikirkan juga, memikirkan apa sih para gembala kita itu waktu terbesarnya, terbanyaknya itu untuk apa? If making Christ-like disciples, do you hear the word making? Teaching them to obey everything I've commanded you. If that is sungguh orang yang visioner, saya melihat itu dalam kepemimpinannya. Well, it takes courage for him to make this decision of giving up the district leadership so that he can pursue your plan for him. Kami berdoa untuk langkah ini di mana beliau harus mundur dari jabatan ketua wilayah untuk melanjutkan fokus dalam Bapak Baru dalam selanjutnya. I know that he sees your will, he sees your direction, and he is obedient to your will. Saya percaya bahwa Pak Jos sudah mencari kehendak Tuhan, hikmat dari Tuhan, dan inilah kehendakmu. I pray, Father God, that you will bless him and his family. Tuhan, berkatilah keluarga ini. The direction that you are giving to him and showing him, I pray, Lord God, that you will continue to be with him. Arahanmu diperlukan, kiranya arahanmu diberikan kepada keluarga ini, dan Tuhan memberkati keluarga ini. And that he will be more and more obedient to your will and follow your will according to your way. Dan kiranya keluarga ini, Pak Jos dan Ibu dan keluarga, makin mengerjakan kehendakmu di dalam kehidupan mereka. I pray also, Lord God, that you will bless this church, the Aletheia Church that he is leading and pastoring. Juga berdoa untuk gereja lokal di mana beliau melayani sebagai gembala. And that as he continue to surrender himself to your will, I pray, Lord God, that you will bless the work of his hand. Dan menyerahkan gereja ini kepadamu, menyerahkan itu semua yang akan menjadi atas gereja yang kita pilih. Thank you, Lord God, and continue to be with them and continue to be with this district. Terima kasih sudah senantiasa menyertai ketua wilayah dan juga wilayah ini. As they also make a decision of who will be the next district superintendent. Untuk keputusan yang sudah diambil untuk kepemimpinan selanjutnya. Thank you so much, Lord God. Terima kasih Tuhan. In Jesus' name we pray. Dalam nama Yesus. Amen. Time's up. That the mission of God could be accomplished. Kita bersatu bersama-sama dengan tujuan agar
why we get together. Itu alasannya kita berkumpul. Listen to what the apostle, the Dr. Luke tells us about the reason for getting together. Nah, mari kita lihat apa alasannya kita bersama-sama berkumpul menurut Dr. Lukas. Verse 47 at the very end says, Ya, dikatakan di yang paling terakhir di 47. and the Lord added to their number daily those who were being saved. Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. This is fascinating. Ini luar biasa. Let's unpack this. Let's unpack this. Nah, mari kita membedah ini. Number one, the Lord added. Nah, yang pertama adalah Tuhan menambahkan. Pastor, you don't add anything. Bapak Ibu Gembala, saudara tidak menambahkan apapun. You don't save anybody. You don't save anybody. Bapak Ibu tidak menyelamatkan siapapun. The Lord is the one who does that. Ya, Tuhanlah yang melakukannya. The Lord is the one who does the work. Ya, Tuhanlah yang melakukan pekerjaannya. And the scripture says, unless the Lord builds the house, those who build the house labor in vain. Ya, kalau bukan Tuhan yang membangun suatu rumah, maka bangunan itu akan sia-sia, kira-kira seperti itu. Sia-sia dibangun. This work belongs to the Lord. Pekerjaan ini miliknya Tuhan. This church belongs to the Lord. Gereja ini miliknya Tuhan. It doesn't belong to Pastor George. Bukan milik pendeta George. It doesn't belong to the new district superintendent. Bukan miliknya ketua wilayah. It doesn't belong to the pastor. Bukan miliknya gembala. It doesn't belong to you. Tidak milik kita. It belongs to God. Ini miliknya Tuhan. This is the Lord's church. Ini gerejanya Tuhan. This is His church. Ini gerejanya. Amen. Amin. So the scripture says, the Lord di Alkitab berkata, Tuhan added. menambahkan. That means that the Lord invites every day. Jadi Tuhan menambahkan tiap hari. That's the second thing. Ada yang kedua. Number one is the Lord. Yang pertama, Tuhan. Number two, the Lord adds. Dan yang kedua adalah Tuhan menambah. The Lord invites. Tuhan mengundang. The Lord welcomes. Tuhan menyambut. Number three, the Lord welcomes every day. Dan yang ketiga adalah Tuhan menambahkan setiap hari. Every day. Setiap hari. Not just on Sunday. Tidak hanya di hari Minggu. And not just on the church's day. Tidak hanya di kegiatan hari-hari gerejawi. The Lord adds daily. Dan Tuhan menambahkan tiap hari. Daily. Tiap hari. Those who are to be saved. Ya, mereka yang diselamatkan. Now this changes a lot of the paradigms of the church today. Ya, ini yang akan saya sampaikan oleh Tuhan kepada saya pagi ini. Mengubah paradigma dari Pak Gustavo. Because some of us think that we are the ones who make the church grow. Ya, kita berpikir bahwa kita saja akan membuat gerejanya itu bertumbuh. Gereja bertumbuh kita. The church in Corinth had that problem. The church in Corinth had that problem. Oh, gereja di Korintus itu punya banyak masalah. This side said, "Oh, we like Paul better." Nah, di bagian ini dia berkata saya adalah Rasul Paulus, pendukung Rasul Paulus. And this side said, "Oh, we like Apollos better." Ya, Apollos. We like Apollos better. Apollos. Apollos. Saya pikir bahwa bukan Paulus yang lebih baik, tapi Apollos yang lebih utama. And they started voting. Ya, dan mereka bertekad. And in the election, memilih, sorry. And then some went for Paul, the others went for Apollos. In the election, some went for Paul, some went for Apollos. Nah, jadi kalau mereka memilih Paulus, ada yang memilih Apollos. And they took ballots. Dan mereka mengambil kertas suara. And they wrote, I go for Apollos. Kepada pendeta pembantu Hesti Maui, 2 pendeta pembantu Batsheba Usmani, yang ketiga mewalisensi pendeta pembantu baru ditugaskan
diberikan kepada pendeta pembantu Yombet Manufanti. Dalam sidang yang terhormat ini saya melaporkan bahwa dua pendeta yang telah ditabiskan dalam sidang wilayah ke-15 pada tanggal 26 Februari 2017 dan satu pendeta pada sidang wilayah ke-17 tanggal 14 Maret tahun 2019 oleh Ketua Umum Pendeta Dr. David Grace yang juga terdaftar sebagai pendeta di wilayah GKM Papua telah disetujui oleh majelis wilayah untuk ditransfer atau dipindahkan ke wilayah Jawa Bali atas nama 1. Pendeta Juli Christian Talembanu MTH, 2. Pendeta Asnaf Mami MTH. Sedangkan yang dipindahkan atau yang ditransfer ke wilayah Sumatera adalah Pendeta Stefanus Harawa STH. Demikian yang dilaporkan Tuhan. Delegate, only delegates, Hanya delegasi yang punya hak suara. and the delegates have something that Ya, semua delegasi termasuk pendeta dan berlisensi wilayah itu adalah delegasi. Silakan berdiri. semua delegasi. Semua delegasi. Okay. You will receive your ballot Ya, saudara akan terima surat suara. and don't write anything yet. Just receive the ballot. Jangan tulis dulu namanya. Terima dulu. Receive the ballot Terima. and sit down. Once you receive the ballot, you sit down. Kalau terima surat suara silakan duduk. Can we begin right now? Yeah, you can distribute Ya, the sekarang ballots, silakan mendistribusikan suara. but don't write anything yet. Jangan tulis dulu, terima dulu ya. Hanya mereka yang punya tanda delegasi ya yang dipilih. Yes, jauh. Hanya delegasi. Hanya delegasi. Okay. Don't write anything yet. Jangan tulis dulu ya. Jangan tulis dulu. Don't write anything Yang sudah yet. dapat duduk supaya yang belum dapat diketahui. Nah, don't talk to anybody yet. Jangan ngomong-ngomong satu dengan yang lain dulu. Don't talk to anybody. Jangan ngomong dengan yang lain. I only want to hear the mosquitoes. Saya hanya mau mendengar suara nyamuk saja. Thank you. Terima kasih. Baik, terima kasih. Proses Okay. pemilihan We're gonna pray now. ketua Kita akan wilayah. berdoa sekarang. The scripture says Firman Tuhan berkata, that every time the church after the Pentecost, ketika setelah hari raya Pentakosta itu, every time the church was going to make a decision, setiap saat ketika gereja mau memutuskan sesuatu, they sought the counsel of the Holy Spirit. mereka mencari hikmat dan nasihat dari Roh Kudus. So we're going to pray. Jadi kita mau berdoa. With the understanding that if no one with this ballot, if no one gets the necessary votes to be elected, I will appoint. Jadi seperti tadi dijelaskan bahwa kalau tidak memenuhi suara yang dibutuhkan, maka Pak Gustavo Prager yang akan menentukan siapa ketua wilayah. But if the Spirit leads us to have one name obtaining the ballots, we will honor the counsel of the Holy Spirit. Jadi ketika setelah berdoa nanti Roh Kudus bekerja di antara kita dan memimpin kita untuk memilih seseorang yang bisa mencapai suara yang dibutuhkan, maka kita akan tunduk pada suara Roh Kudus itu. Lord, this is your church. Ini gereja Tuhan, gerejamu. We are humbled by even the thought of us deciding over your church. Kami merendahkan diri dan menyerahkan hikmat kepadamu. So we confess that we do not have all the answers. Kami mengaku bahwa kami tidak punya kapasitas kemampuan untuk memberi suara. Will you please speak to us? Kiranya Engkau berbicara kepada kami. You have already selected Engkau sudah memilih the anointed one. memilih seorang. Reveal it to us, we pray. Nyatakan itu kepada kami. Amen. Kami berdoa. Amin. Okay, the three names are there. Would you
wait in the room.
mengucap syukur baru kita mau pulang. Terima kasih. Thanks for watching my video. Dari Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua tahun 2024 sidang wilayah ke-22. Thanks for watching.